Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini ya saya akan menjelaskan ke Bapak Ibu teman-teman semuanya apa keuntungan-keuntungan jika Anda mengambil di 7 unit ya di bisnis Melia Sejahtera. Oke, tentu poin pertama, keuntungan bergabung di 7 unit adalah dari masalah keyakinan ya. Pasti orang yang bergabung di 7 unit pasti memiliki keyakinan yang lebih tinggi dibandingkan orang yang bergabung di bawah 7 unit. Kenapa? Karena di awal ya dari sisi modal belanjanya pun orang bergabung di 7 unit lebih besar ya, lebih kurang sekitar 23 jutaan ya untuk bergabung di 7 unit. Secara otomatis ya orang yang rela memulai bisnis dengan angka seperti itu pasti memiliki keyakinan yang berbeda dengan orang yang mengambil 1 unit atau bahkan di bawah 7 unit seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keuntungan orang bergabung 7 unit adalah dari masalah dia menyelesaikan problemnya, problem solving ya, alias bagaimana cara dia menyelesaikan masalah ya, atau problem solver ya namanya. Jadi ketika orang bergabung 7 unit, dia kena masalah ya, sudah pasti orang bergabung 7 unit akan lebih bijaksana, alias dia mau mengevaluasi dirinya atau belajar lebih giat, dan dia akan mempertahankan 7 ini akan mempertahankan keyakinannya ketika dia bertemu dengan masalah, tantangan, rintangan. Karena hal biasa ya dalam membangun suatu bisnis, hal biasa kalau kita ketemu dengan yang namanya masalah-masalah, apalagi membangun bisnis jutaan rupiah setiap hari seperti ini. Setuju ya? Oke, nah lalu keuntungan ketiga adalah dari sisi bonus sponsornya. Ya, dari sisi bonusnya. Nah, orang bergabung di 7 unit, oke, sebelum bonus ya dari sisi belanja. Ya, orang bergabung di 7 unit ya, dari sisi belanja produknya dia tetap gak rugi. Jadi walaupun dia belanjanya 23 juta, tapi tetap dia akan dapat produk ya yang harganya sama seperti orang bergabung 1 atau 2, 3 seperti itu ya. Artinya tidak ada perbedaan. Justru orang bergabung di 7 unit dia akan dapat produk jauh lebih banyak. Dan kalau dia memang hobi atau bisa jualan, dia bisa jual produknya sehingga dia dapat keuntungan yang jauh lebih besar dengan orang yang bergabung di 1 atau 2 unit seperti itu. Jelas ya? Oke. Nah, dari sisi bisnisnya adalah dari sisi bonus. Nah, dari sisi bonus juga jauh banget teman-teman ya. Orang bergabung di 7 unit ya, perbedaannya dari bonus sponsor. Pertama, ketika kita bergabung 7 unit ya, otomatis kan orang-orang yang kita ajak itu akan duplikasi atau ikut-ikutan ya. Kalau bahasa kita tuh ikut-ikutan ya. Biasanya dia akan nanya, kamu gabung berapa? Ya, saya gabungnya 1. Biasanya teman kita juga ambil 1. Seperti itu ya. Misalnya kalau teman Anda ambil 7 ya, teman Anda pun pasti nanya, kamu gabung berapa? Saya ambilnya 7. Nah, biasanya pengaruh orang yang mengajak gabung berapa itu sangat mempengaruhi tamu undangan atau calon member yang kita jelaskan ya. Jadi ketika kita gabung 7, maka biasanya orang yang kita jelaskan dia akan terpengaruh untuk juga sama gabungnya sama seperti kita 7 unit. Karena tidak mungkin kita gabung 1 kita bisa meyakinkan orang gabung 7, karena kita saja yakinnya ambil 1 kan, seperti itu contohnya ya. Oke, maka orang bergabung di 7 unit akan lebih mudah untuk meyakinkan orang gabung di 7 unit. Artinya ketika Anda mengajak A misalnya ya, si A dijelaskan ya, dia bergabung di 7 unit, otomatis ya akan memperbesar bonus Anda ya. Jadi mempercepat Anda punya bonus besar. Misalnya Anda mengajak si A gabung di 7 unit, otomatis Anda terima bonus sponsor ya langsung di angka 3,3 juta. Seperti itu ya. Lalu Anda mengajak si B ya, Anda juga dapat bonus sponsor, betul ya. Nah, berapa Anda dapat? Sebesar 3,3 juta, seperti itu. Dan enaknya gabung di 7 unit ini ya, nah selain dapat bonus sponsor, Anda juga dapat bonus leadership. Sebenarnya tadi sebelum ada A dan B ya, sebelum ada A dan B Anda akan dapat bonus duluan kan dari unit Anda sendiri. Karena sebelum ada A dan B Anda punya unit ini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Berarti kan Anda punya unit 3 di kiri, 3 di kanan. Nah, ini kan otomatis Anda belum ngajak siapa-siapa atau Anda belum cerita sama siapa-siapa, Anda langsung bisa membuktikan kalau bis ini real nggak dibayar, yaitu Anda dapat 2 kiri 2 kanan, atau Anda terima 687.000 langsung masuk ke rekening Anda. Nah, dari sini Anda bisa membuktikan benar nggak bonus ini dibayar.
Sisanya menunggu. Lalu ini sisanya menunggu perkembangan selanjutnya. Seperti itu ya. Lalu ketika muncul A sama B, A sponsor, B dapat sponsor, baru dapat leadership juga. Dari A penambahan 7 di kiri, dari B penambahan 7 dari sebelah kanan, sehingga dijumlahkan, dijumlahkan ya menjadi 8 di kiri ya, 8 di kanan, sehingga sesuai rumus Anda akan dibayar berapa? 2,7 juta masuk lagi ke rekening Anda, seperti itu ya. Nah, ini baru mengajak 2 teman, lalu mengajak 3 teman ya. Ajak teman yang ketiga Anda bisa taruh di kaki selanjutnya. Jadi nggak perlu Anda tumpuk di bawah A atau di bawah B misalnya ya. Anda bisa tumpuk di kaki Anda yang baru gitu ya. Misalnya si C gabung juga sama seperti Anda 7 unit, otomatis Anda terima bonus sponsor lagi sebesar 3,3 juta seperti itu ya. Selain dapat bonus sponsor, Anda juga dapat bonus leadership dari nomor 2 gitu ya. Nah, kenapa nomor 2 dapat? Karena 2 punya tim kiri, 2 punya tim kanan. Kirinya adalah grup A dan nomor 4 Anda. Tim kanannya nomor 5 dan si C 7 unit. Sehingga 7 ditambah 1 unit menjadi 8 di kanan, 8 di kiri untuk nomor 2 Anda. Sehingga nomor 2 Anda dibayar 8 kiri, 8 kanan sebesar 2,7 juta di nomor 2. Betul ya? Lalu Anda mengajak misalnya kawan yang keempat namanya si D gitu ya. Nah, lalu bergabung juga di 7 unit ya, otomatis Anda terima bonus sponsor 3,3 juta seperti itu ya. Dapat juga di nomor 3, di sebelah kiri ada D dan nomor 6 Anda, di sebelah kanan nomor 7 dan si B, sehingga totalnya 7 tambah 1 unit nomor 6 berarti 8 di kiri, 8 di kanan untuk nomor 3. Maka berapa dibayar lagi sama ya, 2,7 juta untuk nomor 3 ya, sehingga 2,7 dapat, 2,7 dapat. Nah, selain dapat ini nomor 1 pun cair lagi. Kenapa? Karena kan yang tadi dibayar 77 ini baru dari A sama B. Betul ya? Dari A sama B. Nah, belum dari C sama D, karena C ini kan termasuk tim kiri ya, D ini termasuk tim kanan. Berarti si C dapat di sebelah kanan dapat penambahan 7 yang baru kan gitu ya. Sebelah kanan 7 seperti itu ya, dari C dan D ya. Maka dibayar 6 kiri 6 kanan, sehingga dibayar berapa? Sesuai rumus 2 juta ya. Maka masuk lagi karena ada 2 juta. Maka dari sini kita bisa simpulkan orang yang bergabung di 7 unit bisnis ya, dia baru mengajak 4 orang saja, gabungnya sama yaitu A, B, C, dan D. Masing-masing bergabung di 7 unit, Anda bisa terima bonus berapa? Perhatikan ya. Tadi Anda di awal dapat 687.000 ya. Saya hitungin di sebelah sini ya. 687.000 ya, lalu ditambahkan lagi dari sponsor ya. Sponsor Anda dapat 3,3 juta dikali 4 orang ya, berarti 3,3 juta dikali 4 ya. Lalu Anda dapat lagi leadership ya, dari nomor 2 tadi 2,7, lalu ditambah lagi dari nomor 3 2,7, ditambah dengan yang terakhir adalah 2,7 dari yang ini, dan 2 juta dari yang terakhir ya. Sehingga berapa total bonusnya? Nah, Anda bisa hitung nih, ini saja 4 kali 3 13 juta ya, 13,2 juta ya, ditambah 2,7 kali 3 ya, berarti udah 8,1 ya gitu ya. Lalu ditambah lagi 687, berarti lebih kurang ini 10, 23, 24, sekitar 25 jutaan lebih kurang seperti itu ya. Jadi total bonusnya sekitar 25 juta. Padahal tadi Anda gabung di 7 unit hanya 23 jutaan. Nah, udah kembali ke Anda 25 juta. Padahal Anda baru mengajak 4 orang teman A, B, C, dan D. Bayangin cuma ngajak 4 orang saja, masing-masing gabung sama seperti Anda 7 unit, Anda sudah dapatkan 25 juta. Seperti itu. Bagaimana kalau Anda kan teman Anda pasti banyak dong ya, kawan SD, SMP, SMA, kawan kuliah ya. Sudah pasti Anda bisa dapat jauh bonus lebih besar lagi ya. Ini kalau misalnya Anda gabung, Anda ngajak 4 orang ya, gimana kalau lebih ya. Lalu gimana kalau misalnya A, B, dan C, D pun melakukan hal yang sama. Artinya A mengajak kawannya, B mengajak kawannya, C mengajak kawannya, D mengajak kawannya. Nah, sehingga dia ini bisa menghasilkan flashing jauh lebih cepat. Anda bayangkan ya, kalau di bawah grup A saja satu hari bisa menghasilkan misalnya 2 orang ya, 2 orang bisa gabung 7 dan gabung 7
ya. Nah, ini yang diajak si A misalnya. Berarti kan ada dapat sponsor dong. Si C juga sama, dia bisa menghasilkan 7 dan 7. Dua orang masing-masing gabung 7. Ya, berarti si C dapat bonus sponsor juga. Otomatis sebelah kiri Anda nomor 1, ini kan kiri nih. A sama C kan termasuk kiri ya. A bisa ngajak 7 tambah 7, C bisa ngajak 7. Berarti kan 14 tambah 14, berarti Anda bisa dapat omset 28 di kiri. Si D pun sama, misalnya 7 ya, 7 dan 7 seperti itu ya. Maka D sama B dapat sponsor, Anda dapat leadership, totalnya 7, berarti 28. Otomatis sesuai rumus ini udah tembus di flashing karena sudah melebihi 10, maka Anda akan dibayar di angka 3,5 juta gitu ya. Langsung masuk ke rekening Anda. Padahal ya tidak ada orang yang Anda ajak lagi, Anda tapi terima bonus 3,5 juta seperti itu. Mantap ya. Nah, selain di nomor 1, nomor 2 pun ikut cair. Kenapa? Karena 7 ditambah 7 adalah 14, 7 ditambah 7 adalah 14. Sesuai rumus ini sudah melebihi 10, maka flashing juga di nomor 2 3,5 juta. Nomor 3 pun sama, 14 kiri, 14 kanan kan, maka cair lagi nomor 3 3,5 juta. Secara otomatis ya dari 4 orang saja yang jalan ya yang flashing, yang menghasilkan omset lebih dari 10 kiri 10 kanan, maka Anda akan dapatkan 3,5 jutanya dikali 3 unit, berarti sekitar 10,5 juta per hari, seperti itu ya. Padahal hanya 4 orang yang berjalan, artinya orang yang bergabung di 7 ini sebenarnya mempercepat dia untuk mendapatkan flashing. Jadi kita nggak perlu orang banyak untuk bisa mendapatkan flashing. Jadi 1 orang gabung 7 pun ya, 2 orang masing-masing gabung 7 pun sudah bisa kita mendapatkan hasil maksimal di bisnis Melia Sejahtera ya. Lalu bagaimana pertanyaannya dengan kalau dibuka nomor 4, nomor 5, ya nomor 6 dan nomor 7. Secara otomatis nomor 4 bisa dibayar, nomor 5 bisa dibayar, nomor 6 bisa dibayar, nomor 7 pun ikut bisa dibayar. Sehingga 7 unit di Melia kalau Anda membangun, berarti kan 8 ya, A, B, C, D, E, F, G, H, berarti 8. Berarti 8 orang yang Anda bangun di bisnis Melia Sejahtera akan menghasilkan 3,5 juta dikali 7 unit. Sehingga Anda bisa menghasilkan lebih kurang 24,5 juta ya per hari. Ya, inilah hasil maksimal ketika Anda mengambil di 7 unit bisnis ya. Nah, selain ini juga kita punya alasan yang lain mengapa Anda harus mengambil di 7 unit. Anda perhatikan, kalau Anda mengambil di 7 unit bisnis ya, tadi saya jelaskan di tahap awal ya. Ini proses ya, saya jelaskan tentang proses membangun 7 unit ya. Nah, pada saat Anda membangun 7 unit, ya misalnya Anda bangun grup A di sini. Ya, lalu Anda membangun grup B di sini. Misalnya Anda membangun 2 grup ya. Nah, pada saat Anda membangun grup A, teman-teman ya. Nah, misalnya si A ini bergabung di 7 unit. Betul ya. Nah, grup A yang kita bangun di 7 unit ini ya, dia bukan hanya bukan hanya untuk nomor 1 seperti itu. Kan kadang-kadang kan kalau kita bandingkan orang gabung 1 gitu ya, misalnya Anda gabung 1 nih, tapi misalnya Anda ngajak nggak taunya A ini misalnya gabung 7. Nah gitu loh. Nah mungkin kan Anda berpikir gini, Kak saya juga bisa kok gabung 1, ngajak orang gabung 7. Berarti kan sama aja nih. Nah berarti kan secara otomatis Anda bisa melihat kerjanya sama saja. Setuju ya? Si A si ini ngajak A gabung 7, si nomor ini gabung 1 cuma ngajak 7. Artinya kan sama-sama ngajak A masing-masing gabung 7 unit. Nah, memang kalau dari bonus sponsor ya sama aja gitu loh. Karena bonus sponsor itu bonus siapa yang mengenalkan atau yang cerita. Tapi dari bonus leadership dan unit level ini akan berbeda jauh. Anda perhatikan. Kalau Anda gabung di 7 unit, teman-teman, perhatikan ya. Nah, maka gabung 7 unit, maka si A ini bukan hanya dihitung untuk nomor 1. Kalau Anda gabung 1 kan ketika Anda ngajak si A ya, si A ini kan hanya dihitung untuk nomor 1. Artinya ketika si A gabung 7 unit berarti kan di sebelah kiri ada penambahan 7 seperti itu ya. Nah, lalu Anda ketika bantu si A sehingga si A ini berkembang lebih besar lagi timnya, misalnya ada 100 unit gitu ya, akumulasi, maka di tim kiri Anda ada 100 juga. Kan gitu ya. Tim Anda nyebar lebih besar lagi 1000 unit gitu ya, maka tim kiri Anda 1000 unit hanya untuk nomor 1 gitu loh. Tapi kalau orang gabung 7 itu berbeda. Itu ya pada saat Anda membangun grup A 7, nah maka dia bukan hanya nomor 1 yang dapat penambahan 7.
tapi nomor 2 pun ikut penambahan 7 dan nomor 4 pun ikut penambahan 7. Kenapa? Karena si A ini ya nempel sama nomor 4, A dianggap nempel sama nomor 2 dan si B nempel dianggap nomor 1. Artinya, satu kali kita menghasilkan omset di satu grup, maka yang akan mendapatkan istilahnya tabungan paketnya atau tabungan unitnya itu bukan hanya di satu unit tapi di 3 unit secara otomatis. Jadi satu kali kerja kita dapat omset 3 unit. Artinya ketika kita masukkan 7, sebenarnya yang masuk ke omset kita menjadi 7 dikali 3 berarti 21 unit. Lalu gimana kalau berkembang jadi 100? Ya sama, berarti penambahannya jadi 100. Ini jadi 100, ini jadi 100. Sehingga omset yang kita hasilkan 100, yang masuk ke rekening kita sebesar 300 unit. Kenapa? Karena 100-nya kali 3. Gimana kalau 1000 unit, Kak? Kan lama-kelamaan pasti tim Anda pengen besar dong. Betul ya? Maka yang Anda hasilkan di sini 1000, 1000, dan 1000. Berarti ada 3000 unit. Jadi padahal Anda capeknya cuma ngasilin 1000, tapi nyimpen ke Anda sebesar 3000 unit. Berbeda dengan orang gabung satu. Kalau satu ya hasilnya 1000, ya unitnya 1000. Seperti itu. Orang gabung 7 itu berbeda. Sekali capeknya sama, 3 kali dibayar. Makanya orang gabung 1-7 ini sebenarnya lebih enak 7 gitu loh. Karena kerjanya sama saja, tapi hasil yang didapatkan itu yang berbeda. Nah, mungkin Anda bertanya, Kak, ini apakah langsung cair? Jawabannya enggak gitu loh. Karena kita harus ada pencairannya. Kan ingat di Mela ini kiri kanan harus jalan. Nah, ini kan baru kiri nih jalan. Betul nggak? Ini kan baru kiri jalan. Nah, sekarang kan sebelah kanannya belum jalan dong. Betul ya? Nah, maka pada saat Anda misalnya bangun grup B sekarang, betul ya? Pada saat Anda bangun grup B, ya, lalu B pun sama menghasilkan 7 unit. Nah, maka karena A dan B itu ketemunya di titik nomor 1, ya, maka nomor 1 ini baru dibayar. Kenapa? Karena dia ketemu di nomor 1, seperti itu. Jadi pada saat dia ada 7 dari grup B, maka 1000 ini, ya, yang 1000 tadi ketemunya sama 7, berarti 1000 di kiri, 7 di kanan. Ketika dia tumbuh jadi 100, maka 1000 tadi ketemu dengan 100. Gimana kalau tumbuh dengan 1000? Maka 1000 ini akan ketemu sama 1. Tapi ingat, sama seperti si A tadi, si B ini bukan hanya nabung untuk nomor 1, tapi dia juga akan dibayar di nomor 1000. 1000 di kiri penambahan, 1000 di sini, lalu 1000 di sini, lalu juga 1000 di sini. Seperti itu. Jadi sekali kita kerja 3 kali dibayar. Karena si B ini nempel sama 7, nempel sama 3, dan nempel sama 1, seperti itu. Tapi yang dibayar baru nomor 1. Kenapa? Karena yang baru bertemu kiri dan kanannya nomor 1. Tapi ini teman-teman tinggal menunggu lawannya siapa. Nah, beda dengan orang gabung 1. Kalau gabung 1 pada saat ada si B, muncullah 1000 di sini, maka 1000 di sini akan ketemu nomor 1, berarti segini. Maka 1000 lawan 1000 ya langsung habis. Berarti ketika sudah dibayar habis, nomor 1 selesai. Berarti lot ini sudah dianggap selesai, mati. Gitu loh, paham Mbak? Tapi kalau di sini ya yang baru mati yang ini, yang baru selesai, artinya yang baru sudah dibayar nomor sini. Tapi yang ini belum dibayar. Paham nggak? Nomor 2, 3, 4, 6, 7 ini belum dibayar. Nah, gimana Kak biar nyairkan yang 1000 ini? Gampang, berarti harus cari cair sebelah kanan nomor 2. Siapa nomor 2 sebelah kanan? Yaitu nomor 5. Jadi Anda tinggal bangun saja si C di sini. Maka si C ketika dia muncul dari 7, tiba-tiba 100, besar lagi sampai 1000, maka 1000 ini akan nabung di nomor 5, seperti itu ya, dan nabung di nomor 2, seperti itu. Paham nggak? Jadi dia 2 kali, dan nabung lagi di nomor 3, gitu. Karena C ini dianggap di bawah 5, di bawah 2, dan di bawah 1. Berarti di nomor 1 tertabung lagi 1000. Di nomor ini lawan. Nah, yang cair yang mana? Yang cair nomor 2. Kenapa? Karena 1000 di kiri ketemu sama 1000 di sebelah kanan nomor 2. Padahal 1000 ini tadi ya kan dihasilkan dari A. Betul nggak? Dan A ini udah dibayar tadi. Saya kan sudah bilang yang ini udah habis lawan sama ini. Betul nggak? Tapi hebatnya 1000 tadi yang udah habis ternyata habis hanya untuk nomor 1. Di nomor 2 itu belum habis gitu loh. Kenapa? Karena nomor 2 belum dibayar. Artinya omset yang sudah dibayar di nomor 1 bisa dibayar ulang di nomor 2. Sehingga nomor 2 pun jadi ikut dibayar. Seperti itu. Padahal omsetnya sama nih. Omset ini sama omset ini sama nih. Sama-sama dari grup A. Ini dari grup A, ini dari grup A. Seperti itu. Maka nomor 2 pun ikut dibayar. Seperti itu. Anda bangun lagi misalnya grup ketiga. Nah, 3 ini kan kirinya kosong, kanannya sudah ada 1000 gitu loh. Maka Anda cari saja siapa kirinya. Berarti kiri 3 nomor 6. Anda tinggal bangun saja di bawah 6. Nomor si D dari 7 unit, 1100 unit sampai ke 1000 unit juga gitu loh. Maka 1000 unit ini akan ditabung di 1000 sebelah kiri nomor 6,
ya. Lalu dengan 1000 di kiri nomor 3 plus 1000 dari nomor 1 gitu. Nah, jadi nomor 1 pun ikut dapat 1000 juga. Kenapa? Karena nomor D ini termasuk di sebelah kiri nomor 6, sebelah kiri nomor 3 dan sebelah kanan nomor 1. Maka dapat lagi dia 1000 unit dari nomor si D seperti itu gitu ya. Maka nomor 3-nya ikut dibayar 1000 di kiri, 1000 di kanan. Maka nomor 3 pun ikut cair gitu ya. Padahal 1000 ini tadi dari grup B. Betul ya? Padahal tadi omset yang udah habis tadi kan dari B ini. Tapi omset yang dari B dihitung kembali di sini. Jadi omset yang udah dibayar bisa dibayar ulang tapi di titik yang berbeda. Gitu loh. Paham? Jadi capeknya sekali tapi di sini dapat nomor 3 pun dapat, sehingga nomor 3 tidak usah capek-capek lagi bangun 2 grup, bangun 1 grup saja langsung bisa dibayar 1000 di kiri, 1000 di kanan, nomor 3 cair. Seperti itu. Nah, sama lagi. Bangun lagi di kaki selanjutnya, misal bangun si E di sini. Nah, kenapa? Karena di sini sudah ada 1000 nih. Betul nggak? Padahal 1000 ini dari mana? Dari si A gitu. Jadi omset A ini udah dibayar di nomor 1. Omset A udah dibayar di nomor 2. Kan ini omset A nih. Dan ini omset A juga. Jadi 1 kali omset 3 kali Anda bisa dibayar gitu loh. Jadi ketika si E bangun 7 unit, 100 unit sampai 1000 unit, maka nomor 1000 ini dibayar dengan 1000 yang tadi. 1000 nomor 4 kiri, lawannya adalah 1000 dari grup E. Sehingga 1000 lawan 1000 ini cair juga. Ini pun sama, grup F juga sama seperti itu. Cara muncul 1000 lagi. Ini juga nomor ini juga sama. Nomor 6 cair juga, di nomor ini juga cair juga gitu. Jadi 1 kali kita ngasilin omset gitu ya, dia bisa 4 kali langsung dibayar seperti itu. Jadi kita tuh capeknya cuma 1 kali gitu loh. Jadi kalau orang gabung 1 unit, ketika 1000 ketemu 1000 di nomor 1 habis, udah kelar. Nggak dihitung-hitung lagi tuh. Paham? Tapi kalau di 7 unit, bayangkan tadi A sama B udah habis di nomor 1 kan. Tapi karena si A ini nabung juga di nomor 2, si B juga nabung di nomor 3, si A nabung di nomor 4, dan ini ngomong nomor 7 gitu. Jadi dia ada tabungan. Nah, tinggal dicairkan, ketemu cairnya dibayar, ketemu cairnya dibayar pada omset-omset yang sama. Ini omset A, omset A, omset A, ini omset B, omset B, omset B. Tapi ketika dicairkan, yang cair bukan hanya nomor 1, tapi nomor 2, 3, 4 lain-lainnya bisa ikut dibayar. Artinya orang gabung 7 unit ini 1 kali kerja langsung dibayarnya berkali-kali. Nah, itulah kenapa orang rata-rata ingin gabung 7 gitu loh. Kenapa? Karena sekali kerja dia langsung nabungnya banyak gitu. Walaupun di awal kelihatannya belum cair, tapi tinggal cari pencairannya. Gitu loh. Karena kalau misalnya kita gabung 1 dengan konsep kayak gini, misalnya boleh nggak kayak gini? Misalnya saya gabung 1 misalnya, lalu saya bangun grup A, grup B dulu gitu loh. Lalu ketika ini besar gitu ya. Nah, misal saya nambah paket, misalkan gitu ya. Nama paket misalnya saya nambah 7 di sini. 3, 4, gitu 5, 6, 7, 8. Berarti kan ini 7 unit baru kan di bawah A dan B. Nah, bisa nggak? Ya bisa aja gitu loh. Tapi A dan B yang udah Anda bangun dari awal tidak akan dihitung kembali untuk paket yang ini. Kenapa? Karena A dan B bukan berada di bawah 7 unit, tapi dia ada di atas 7 unit. Sehingga AB hanya berlaku untuk nomor 1 Anda doang. Jadi kalau ini Anda harus mengulang yang baru. Bangun lagi C di sini, bangun C D. Baru dia akan berlaku seperti yang saya jelaskan di awal. Seperti itu. Jadi jadi capek kita di awal bangun grup A, grup B ini udah cuma dibayar 1 kali di nomor 1. Jadi kalau kita baru nambah paket, setelah udah jalan, nah maka kita bangun ulang lagi. C dari awal, D dari awal gitu. C bangun lagi awal, D bangun awal lagi. Baru dia bisa dibayar seperti yang tadi saya udah jelaskan. Nah, inilah kerugian kalau memulai bisnis ini dari 1 unit. Jadi kalau bisa memulai bisnis ini langsung 7 gitu. Karena 7 unit ini dari awal pun sangat menguntungkan gitu. Dan ini dari leadership, belum sama Unilevel. Nah, Unilevel tuh lebih gila lagi bonusnya. Nah, tapi sebenarnya nggak penting lah bahas Unilevel, karena Unilevel tuh intinya untung bagi orang yang gabung banyak. Ya, nanti Anda akan lebih paham lagi lah di training ketika Anda sudah memahami. Yang penting gabung 7 di tahap awal. Oke, teman-teman semuanya, maka kesimpulan ya yang pengen saya sampaikan ke Anda semuanya, intinya bergabung 1 versus dengan bergabung 7 unit ya. Dengan dari sisi modalnya, ya modal 1 unit kan hanya 3,2 jutaan. Betul ya? Orang bergabung di 7 unit adalah sebesar 23 jutaan lah lebih kurang seperti ya. Maka perbedaan modalnya kan selisihnya itu hanya sekitar 19-20 juta. Anggap saja 20 juta lah. Ingat, ini hanya sekali seumur hidup. Tapi dari sisi potensi
bisnis, ingat ini bisnis bukan hanya berlaku seminggu atau 1 bulan atau 1 tahun, ini seumur hidup dan bisa diwariskan. Maka orang nggak bergabung di satu unit, ketika dia membangun 2 grup, maka dia berpotensi hanya dibayar 3,5 juta seumur hidup dia. Paham ya? Artinya ketika Anda bergabung di satu unit, Anda udah belajar, Anda udah prospek, udah Anda lakuin seluruhnya, nggak tahu cuma dibayar 3,5 juta. Tapi Anda bergabung di 7 unit, ketika Anda membangun 8 grup, ya, nah maka Anda bisa dibayarnya 3,5 jutanya dikali 7 unit, karena Anda punya 7 unit sekitar 24,5 juta. Maka selisihnya sekitar 21 juta setiap hari. Maksud saya gini, jangan cuma gara-gara satu kali seumur hidup 20 juta ya, Anda bisa kehilangan uang 21 juta setiap hari di masa depan. Seperti itu ya. Karena mohon maaf, kalau kita bandingkan sama kuliah saja, wah kuliah lebih dari 20 juta ya. Nah, itu pun kita mau kerjakan padahal hasilnya belum tahu berapa. Nah, di Media Sejahtera dengan 20 juta sekali seumur hidup, Anda berpotensi 21 juta tiap hari. Atau Anda pembisnis nih, ya. Nah, 20 juta sih untuk pembisnis nggak ada apa-apanya gitu ya. Tapi jangan sampai gara-gara Anda mau coba-coba, nah ujungnya Anda kehilangan 21 juta setiap hari karena Anda mungkin belum paham saja. Intinya adalah Anda arahan dari kami ya, ambillah di 7 unit, jadi jangan sampai rugi, karena kalau 21 juta per hari dikalikan 30 hari kan ini sekitar 600 juta per bulan, kalikan setahun saja ini udah nih, betul ya, udah tembus di 7 miliar per tahun gitu. Jadi jangan gara-gara 20 juta sekali per tahun Anda rugi 7M. Nah, ini kan yang jadi masalah kan di sini gitu loh. Nah ya, nah inilah kenapa Anda harus mengambil di 7 unit, karena gabung satu unit pun nggak rugi sama sekali, karena uang yang Anda keluarkan ingat dapat produk ya. Jadi nggak rugi sama sekali ketika Anda bergabung di 7 unit bisnis. Nah, inilah kesimpulan yang ingin saya sampaikan ke Anda semuanya. Terima kasih.